بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah kita telah mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dibawakan oleh saudara kita Usman Mahmud, dan kepada saudara diucapkan banyak terima kasih. Hadirin jamaah Masjid At-Taubah dan juga para penonton live streaming dimanapun berada, kini saatnya kita dengarkan sambutan dan arahan yang akan disampaikan langsung oleh beliau Kasibina Adik Lapas kelas 2A Kota Gorontalo dengan hormat Bapak Haji Kasdin Lato Sarjana Hukum. Kepada saudara disilakan.
kepada beliau di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sama kita hormati, kita muliakan beliau al-mukarram Bapak Ustadz Ruslan Demanto STHI. Terima kasih Pak. Ya. Jadi terakhir beliau kuliah subuh dengan kita di tempat ini. Kemudian kami hormati Ketua Harian Badan Takmir, para pengurus, para jamaah yang hadir, serta jamaah yang menyaksikan secara live streaming. Insya Allah kita sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita sudah masuk di kegiatan-kegiatan pasca bulan Ramadan atau pasca pelaksanaan Idul Fitri, dan insya Allah kami berharap seluruh kegiatan bisa berjalan dengan baik. Kemudian saya mengajak kita semua bersalawat atas junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah curahan rahmat serta syafaat beliau sampai kepada kita di yaumil akhir nanti. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah ucapan terima kasih, apresiasi dari beliau ya, Pak Kalapas, terhadap kegiatan tadi, yaitu pelaksanaan tes urin untuk setengah warga binaan ya, dari jumlah 576 orang itu yang diurin lebih dari 300 orang, dan alhamdulillah hasilnya semua negatif. Itu pertanda bahwa kondisi kita sudah sangat-sangat membaik ya, bahwa ketergantungan bisa kita lawan dengan apa yang kita ikuti kegiatan-kegiatan di tempat ini. Ketergantungan tentunya tidak menjadi kita orang yang kemudian menjadi apatis. Tempat ini telah mengubah kita untuk keluar dari zona ketergantungan itu. Apa buktinya? Yang tadi adalah 300 warga binaan melaksanakan kegiatan tes urin dan hasilnya negatif. Itu luar biasa. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami ya tentunya berharap ke pengurus ya, Pak Ketua Harian, mungkin Pak Sek, insya Allah kita agendakan untuk pertemuan membahas agenda rapat pasca Idul Fitri ya. Nah ini perlu kita bahas, kita evaluasi lagi apa kekurangan, nanti tolong dijadwalkan kapan Pak Ketua, sehingga kegiatan-kegiatan ini bisa terlaksana sesuai dengan apa yang sudah kita programkan bersama. Nah tentunya para jamaah sekalian ya harus juga ikut berpartisipasi mendorong kegiatan ini berjalan. Karena jamaah yang terlibat langsung di dalam seluruh proses kegiatan ini. Dan pola kegiatan kita ini adalah pola kegiatan orang dewasa. Tidak seperti pola kegiatan ketika anak-anak TK, anak-anak kelas 1 SD gitu, kelas 2, yang masih perlu didorong dengan konsep-konsep yang lain gitu. Nah kita orang dewasa tentunya sudah memahami ketika ada kegiatan tentunya sudah tidak perlu lagi dipanggil, tidak perlu lagi diberitahukan berulang-ulang. Cukup sekali pemberitahuan itu sudah mencakup untuk secara keseluruhan. Dan kegiatan seperti ceramah agama ini adalah sudah menjadi kegiatan rutin yang kita programkan setiap Senin dan Kamis. Setelah itu buka puasa bersama.
Kemudian kegiatan pagi hari juga seperti itu. Kegiatan yang kita sudah rutinkan mulai jam 9 sampai dengan selesai. Boleh jadi jam 10 sudah selesai yang belajar Iqra. Ini kan buktinya kan Usman bisa mampu sama-sama untuk mengikuti MTQ tingkat nasional. Nah, kenapa kita semua ini tidak bisa gitu? Tentunya kan dari belajar, latihan, belajar dan latihan. Jadi nggak usah berputus asa karena kita sekarang ini Allah lagi kasih kesempatan untuk belajar dan belajar. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, tolong jaga kebersihan di lingkungan. Di kamar ya. Jangan kotor, jangan sampah menumpuk di kamar. Saya dapat laporan banyak yang sakit. Sementara negara, bukan cuma Indonesia, seluruh negara di dunia ini sedang mengalami krisis global tentang ekonomi. Nah, tentunya juga berdampak di tempat kita ini. Ada efisiensi anggaran. Ya, boleh jadi anggaran untuk berobat, kita harus beli obat gitu kan. Itu kemudian akan mengalami efisiensi. Nah, untuk itu sebenarnya bukan jalan terakhir, bukan jalan keluarnya itu obat gitu, berobat. Jalan keluarnya itu adalah bagaimana kita bisa menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan itu dari mana? Dari lingkungan gitu. Dari diri kita sendiri. Ya, jadi tolong mandi. Kalau mandinya 3 kali sehari, 3 kali sehari. Ya. Kemudian makannya diatur. Makan kita memang sudah seperti ini, diatur oleh negara sudah seperti itu. Berapa harus diatur? Saya harus mengatur makan bapak ini dengan nilai 20.000 potong pajak, harus makan 3 kali. Seperti itu Pak. 3 kali makan 20.000 per orang per hari. Tapi kan makan daging ya, makan ayam, makan buah, ya ada buah ya kan, ada semangka, ada pisang, ada semua. Itu yang kita coba olah semaksimal mungkin supaya bisa memenuhi secara keseluruhan. Kalau saya sendiri belum tentu makan daging 1 minggu sekali. Bapak dalam 10 hari dapatlah pasti. Makan ayam belum tentu saya makan ayam tiap hari. Bapak dapat. Juga makan telur, makan tempe, tahu. Saya juga Pak Ustadz belum tentu tiap hari makan ayam Pak Ustadz ya. Makan daging gitu. Cuma kan bedanya kita ini ada satu hak yang memang sulit dipenuhi secara utuh. Seperti pertanyaannya Pak Hamid kemarin itu. Ya. Hak kebebasan untuk melaksanakan seksual gitu. Karena itu adalah suatu kemerdekaan yang dibatasi di dalam seluruh kepenjaraan di dunia. Maka hak itu baru bisa dilaksanakan setelah ada program-program lain. Ya, ada program lain baru bisa. Makanya kan ada program pembebasan bersyarat, ada cuti bersyarat. Bayangkan ada juga program bebas bersyarat itu sudah dapat remisi tahunan, ya bisa dapat 24 bulan remisinya, itu kan berarti 2 tahun gitu. Bebas bersyaratnya ada yang masih 3 tahun. Ketika keluar nggak bersyukur, masuk lagi gitu. Akhirnya dicabut lagi. Nah ini tolong kalau dapat seperti program itu, ya sudahlah betul-betul kita jadi orang yang patuh terhadap hukum. Jangan lagi berbuat kesalahan lagi terhadap hukum yang diatur oleh pemerintah ini. Akhirnya masuk di sini ngeluh lagi, Pak, bagaimana dengan seks saya? Dapat enggak? Ya enggak bisa lah. Kan tidak ada diatur, belum ada aturannya kecuali pemerintah pusat mengatur tentang itu. Ya, saya kira mungkin itu. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan.
Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dan arahan yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Haji Kasdin atau Sarjana Hukum. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi masukan untuk kita semua. Hadirin para jamaah dan penonton live streaming dimanapun berada, kini saatnya kita masuk ke acara inti, yakni tausiah ceramah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Roslan Demanto STHI. Kepada Al-Ustadz disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Kalapas atau yang diwakili oleh Pak Kasih Binadik yang sempat hadir, yang selalu bertemu, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Serta berarti Pak ini orang baik, semua Pak amin. Tapi amin betul ini. Delo dari hati yang paling dalam poli ini. Oh. Iya maksudnya. Memalali. Bapak-bapak sekalian yang mudah-mudahan kita orang semuanya masih diberikan oleh Allah usia yang panjang, disehatkan jasmani dan rohaniahnya, dan mudah-mudahan kita orang bukan hanya berjumpa di sini sampai berjumpa di akhiratnya, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur milik Allah yang alhamdulillah pada sore hari ini kita orang baku dapat ulang, yang sebenarnya saya sudah tidak mau datang hari ini Aram. Karena mutainga saya pesolop polis saya. Ya. Yang pertama saya pesolop, yang kedua saya pemotor. Tapi saya yakin tidak ada orang di sini yang begitu, tidak ada. Ada. Oh, itu yang juga jadi masalahnya. Jamaah sekalian diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ini punya proses perjalanan yang luar biasa. Tidak selamanya orang pada posisi nyaman akan nyaman hidupnya, dan tidak semuanya orang pada tempat yang tidak nyaman DP hidup. Kita lihat ada kisahnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam itu ketika berada di surga, Allah mengatakan kepada Adam waktu masih ada di surga dan dia berada di dunia, diusir dari surga, beda rasa. Makanya dia terlalu terlena dengan kesenangan itu, sehingga ada kesalahan yang dia lakukan yang di luar prediksi dia. Kemudian Allah hukum itu, diusirlah di dunia. Ketika di dunia baru itu Allah sebutkan kepada Adam, wahai Adam, dahulunya engkau datang kepadaku layaknya raja datang kepada raja. Tidak ada batas, kau merasa biasa-biasa saja. Itu belum ada kesalahan, semua kenikmatan kau punya, bebas kau hidup waktu itu. Tapi di saat engkau melakukan kesalahan, engkau aku tempatkan di tempat yang sangat jauh dia punya keadaan dibandingkan sebelumnya. Kalau awalnya kau nyaman betul, pelayanannya ada, fasilitasnya semua serba ada, tinggal bilang langsung ada, di dunia tidak ada semuanya. Nanti ketika semua fasilitas itu saya cabut dari dirimu, baru itu aku rasakan engkau datang kepadaku layaknya seorang hamba datang kepada Khalik. Sehingga itu jamaah sekalian, bisa saja dahulunya kita bergelimang dengan semua keadaan, sehingga kita terlena dengan semua kesalahan. Maka Allah sampaikan, kayaknya kau tidak cocok di situ dulu. Kita mau karantina pol dulu, anak ini
Ada juga diserta dikasih karantina, dia tidak sana, dikasih kesempatan keluar polingan. Dia tidak sanang pol, dia di sana am. Dia suka polin balik di karantina poli hati. Itu juga jadi masalahnya. Adam itu gitu. Makanya Allah sebutkan, Adam dahulunya engkau datang kepadaku biasa-biasa saja. Tapi tatkala engkau datang kepadaku melakukan kesalahan, baru situ terasa mana jarak antara hamba dengan Khalik. Antara makhluk dengan Khalik. Di situ terasa engkau datang meminta padaku. Dahulunya engkau meminta hampa terasa. Tapi tatkala engkau melakukan kesalahan, permintaanmu itu datang dari lubuk hati yang paling dalam. Kenapa? Menyesalnya luar biasa. Maka ketika orang melakukan kesalahan, Allah hibur. Tidak usah pusing dengan masalah kesalahan itu. Yang kamu pusingkan adalah tidak mengulangi kesalahan yang kamu lakukan. Saking sayangnya Tuhan dengan kita, apapun masalah yang kita orang lakukan, Allah hibur. Allah tidak marah-marah orang, Pak. Allah tidak pernah mencap kepala angin orang, Pak. Tidak sama sekali. Justru semakin banyak kesalahan Allah bilang, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Kamu banyak kesalahan, Kang? Memang tidak jawab dengar ini uti Antum tukhti'una bil-laili wan nahar. Ini Tuhan bilang, kamu ini tiap saat bikin kesalahan, Pak kita ini uti kita ini tidak dendam dengan ngoni am. Ya kan? Semua kamu bikin tiap menit, tiap detik, semua kau bikin kesalahan. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Semakin banyak kesalahan yang kamu lakukan, saya juga datang kepadamu dengan pengampunan semakin banyak dengan sebagaimana kamu lakukan kesalahan sama saya. Ya kan? Cuma masalahnya kamu ini terlalu merasa paling Karena ada orang yang begitu. Di sana dia ada, dia merasa ada. So datang kamar dia masih merasa ada. Sama bro. Itu masalahnya biasa Jo. Makanya jamaah sekalian, sehingga itu ada kadang-kadang tempat membuat fisik ini tidak nyaman, tetapi disitulah keberkahan Allah datangkan terhadap kita. Terkadang kita menolak dengan keadaan dan tempat yang kita tidak sukai, tapi Allah ridho di kita di tempat itu. Justru tempat itulah yang membuat kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Mungkin tempat yang nyaman tidak cocok untuk kita, tapi tempat menurut kita yang tidak nyaman, Allah angkat derajat kita melebihi dari orang yang ada di luar sana. Iya kan? Kalau tidak diluarkan, bagaimana bisa menjadi juara AMPA nasional? Jadi paling cocok di sini tuh. Tidak. Tidaklah. Karena gitu kan. Allah angkat derajatnya luar biasa. Kita tidak dikenal, mungkin tidak dikenal di luar sana, ya kan? Orang Gorontalo di luar sana tidak kenal, tapi tingkat nasional kenal. Juara AMPA. Ya kan? Ada rahasia Tuhan di situ semuanya. Sehingga itu Allah kekang kita orang punya ini semuanya. Maka yang Allah inginkan hidup ini Pak. Kiapa? Mau malah nih. Oh mau angka. Begitu. Model orang menyanyi apa? Mau malah nih. Dia bolala Allah mbak pegang begini ini. Tidak gagah kalau pakai DP tiang. Saya tak biasa yang tidak pakai tiang. Mbak suruh Pak maju. Saya kemarin Pak 3 hari lalu diundang di Kabupaten Parigi Motong. Acaranya tablik akbar. Kemarin dulu. Saya datang biasalah, saya datang terawal datang. Alhamdulillah karena awal datang, dah lihat ini modelnya begini, semua pengunjung datang, tak lihat ini luar biasa. Ternyata saya jadi tukang parkir di situ Pak. Sekarang lagi beredar lagi FYP itu bom malah dia tahu sampai kelakuan pipa foto kamar itu haram bom malah nih. Ada baator parkir Pak bom malah nih. Dan dia tahu Ustaz Pak Ustaz. Justru dengan menampakkan diri itu Allah bilang kita tidak suka ngana ini mengeam. Ya, terkadang ada orang nyaman dengan posisinya, tetapi Allah rubah dia punya hati menjadi menge dan antum. Ya, sengaja Allah sorong kita dari posisi nyaman untuk apa? Allah jadikan kita orang menjadi yang terbaik daripada yang lain. Saya tidak membuat seakan-akan Allah bilang kita tidak mau kasih terkenal ngana di luar lain sana uti, tapi kita membuat engkau terkenal di langitnya Allah Subhanahu wa taala.
Itu kan jauh lebih baik. Kan targetnya di situ. Karena sekarang ini berapa banyak orang yang ingin terkenal. Sehingga apa yang terjadi? Karena ingin terkenal dan FYP, semua dia bikin persis orang gila. Tidak sedikit orang begitu kan? Ada misalnya statusnya guru, disegani. Tapi karena ingin FYP, padahal orang gila haram. Malah nih. Tidak ada yang begitu di sini. Sana. Apa yang terjadi? Allah bilang, oke lah, kita kasih kenal ngana di banyak orang, tapi kita tidak kenal ngana. Apa yang bikin baru, bikin apa begini model. Sehingga apa yang terjadi? Keterkenalan itu dicabut keberkahan sehingga dia hampa merasa keterkenalan. Tapi biarlah kita di sini tidak dikenal oleh banyak orang yang di luar sana, tapi malaikat mengenal si kita, iya kan? Allah tidak melihat itu orang punya fisik. Biarlah fisik ini barumpu, tapi hatinya luar biasa. Kan jauh begitu. Daripada DP fisik bersih, DP hati hitam. Kan tidak sedikit orang begitu. DP testa hitam sekali. Ternyata DP hati lebih hitam dari testa. Maksudnya. Jangan baku tunjung yang hitam jidat poli ya. Jangan. Bukan di sini saya maksud haram. Malali. Janganlah waktu tolong anak jangan Pak, jangan. Pokoknya baku tengok saja, jangan tunjuk. Aduh, luar biasa Pak. Makanya jangan merasa soleh. Di zaman tabiin juga kan pernah ada orang yang seorang perempuan yang ahli maksiat. Semua orang mengatakan ini ahli maksiat. Ya memang pekerjaannya begitu. Suatu ketika dia merasa ingin bertobatlah, dia mengasingkan dirinya. Berjalanlah dia di padang pasir mendirikan diri. Dia jalan di sepanjang perjalanan di tengah hari tua, tiba-tiba dia merasa suatu ketika dia merasa ingin bertobat, dia tidak sadar ternyata ada anjing juga yang baku-baku iko dengan dia. Dia singgah berhenti minum air, dia lihat ternyata anjing Allah haus. Akhirnya dia bagi dua ini air. Untuk dia dulu, baru dia bagi kepada anjing yang notabene-nya itu najis. Ini pelaku maksiat bersama dengan binatang najis. Tapi ternyata perlakuan kecil itu Allah angkat derajatnya, dia bisa masuk surga. Bayangkan dengan kita ini tidak ini Pak. Ya, tapi ternyata kadang-kadang lisan kita lebih najis dari anjing Pak. Merasa paling soleh, maksudnya. Iya Pak, Iya. Itu masalahnya. Baru 1-2 kali tahajud rasa-rasa dia pemilik kunci surga. Mau suruh lihat mahila dangu. Itu masalahnya. Ada orang dalam dia hati. Surga pakai orang dalam Pak Malali. Makanya yang posisinya adalah apa? Tuhan tidak menginginkan kita itu menonjolkan diri ke orang lain. Cukuplah Tuhan yang mengenal orang dan biarkan Tuhan yang memperkenalkan kita kepada orang itu. Jangan kita yang memaksakan diri untuk dikenal orang itu. Bikin apa? Sehingga itu Allah itu memang datangkan ibadah-ibadah pada orang hanya untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebenarnya amalan-amalan yang kamu lakukan ini, saya cuma mau uji akan Pak kamu ini uti yang paling kuat atau tidak, yang sabar atau tidak, yang ikhlas atau tidak. Tapi kuncinya perlu saya sampaikan, sedahsyat apapun ibadah yang kita orang lakukan, sebanyak apapun ibadah, capek-capek orang ini sambayang, apapun model ibadahnya, kan orientasinya masuk surga kan? Siapa yang tidak suka masuk surga? Semuanya suka masuk surga Pak. Ya. Tapi akan jangan sampai kita orang berharap masuk surga, tapi justru masuk neraka. Dia masalahnya. Sehingga itu Rasul pernah menyebutkan, ini disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa abghadul ibadi ilallah, ada seorang hamba yang paling Allah tidak suka Pak. Allah tidak suka padahal ahli ibadah. Kenapa? Karena saubuhu khairan min amalihi, pakaiannya jauh lebih soleh dari kelakuan. Antakuna siyabuhu siyabal anbiya, pakaiannya persis pakaian para nabi Pak. DP joba, DP surban, DP tasbih. Memang soleh. Bo DP kelakuan kalah setan haram. Tidak ada yang begitu kan? Tidak ada. Ada.
Qulubuhum qulubud dhi'ab. Hati mereka hati serigala. Itu masalahnya. Tampilannya soleh, tapi hati mereka hati serigala, menerkam semuanya. Mau baku muka dengan orang itu dia sok-sok baik. Nah, kalau baku muka dengan orang aman-aman. Kalau baku muka dengan Pak Kasih lain poli dia ada cerita nggak tahu. Hawas kita. Tidak ada yang begitu di sini. Bahaya orang ini amin. Tidak tahu apa dia maksud, Pak. Baku muka dengan orang dia senyumnya sope gagah. Dia jaga puji-puji, aman loh. Itu masalahnya. Aku pisah kesan entoran DP muka so tidak tere. Itu orang bikin apa? Senyumnya palsu. Iya, DP bantu palsu. Masalahnya, dia bakase di muka dengan senyum, tapi dia tusuk orang dari belakang. Nanti sosaki baru dia tatawa, nanti di belakang 4 orang dia tatawa. Tebaku muka kiapang anak, kiapang. Padahal dia modelnya padahal dia yang babek yang haram. Itu juga jadi masalahnya. Nah, Tuhan tidak suka model-model yang seperti ini, Pak. Sehingga itu yang Tuhan butuh ini sudah lurus-lurus saja, sudah tidak usah terlalu banyak neko-neko saja. Padahal dia yang babek itu haram. Kan yang diperbaiki ini bukan hanya masalah gerakan fisik saja, tapi orang kebanyakan menilai orang itu hanya dari sisi gerakan fisik saja. Sudah lurus-lurus saja, sudah tidak usah. Padahal Tuhan bilang kita tidak butuh mengenai gerakan fisik ini. Kan yang diperbaiki ini memang mantap. Tapi sebenarnya bukan itu juga poinnya. Salat memang harus di dalam masjid. Tapi tanha anil fahsya'i wal munkar harus di luar masjid. Baku bawa antara solat dengan kelakuan. Boti. Di dalam masjid ngana di surga Firdaus. Keluar kamar masjid. Di neraka asfala safilin ngana haram. Malah nih. Itu ini kelakuan. Astagfirullahaladzim. Baru tidak imbang nantinya begitu kan. Ibadahnya mantap. Sehingga tapi orang model begini Pak. Sebagaimana disebutkan oleh Sa'id bin Zubair. Sa'id bin Zubair pernah menyebutkan bahwa innal abda ya'malu hasanat katsira. Ada seorang hamba ibadahnya tidak bisa sampai kentaku Pak. Siang malam zikirnya, wiridnya semua dia ada beke. Tidak ada yang sama dengan orang peibadah ini ada. Tapi ketika dia di akhirat, dia periksa catatan kebaikan, tidak ada satupun DP kebaikan di catatan itu. Nah dia protes sama Tuhan. Ya Rabbi, saya ini adalah lalada sambayang lo. Masa Allah tidak ada DP anggaran begini ini Pak? Ya anggaran lo, apa namanya? DP catatan kebaikan ya maksudnya bukan anggaran karena efisiensi maksudnya. Tidak. Kiapa ini begini? Saya puasa, saya sholat, saya rupa-rupa. Masa Allah tidak ada? Mana aina hasanati? Mana kebaikan yang saya dapatkan dulu itu ya Rabb? Allah jawab apa? Zahabat biqtiyabikan nas wa hum la ya'lamun. Semuanya habis. Memang andi rajin sambayang kan? Bukan kuat bakar lo tak orang kan? Yang ini laki-laki mau kalah-kalah perempuan haram. Malah nih. Iya Pak. Sombek yang tako DP jenggot sampai di sini atau ternyata DP lidah lebih panjang dari jenggot ngana tahu. Jangan baku tengok. Saya tidak bilang yang di sini nih Pak. Tidak ada. Lagi pulang saya Pak. Itu kan masalahnya. Asalnya hidup ini Pak. Allah Rabbi. Sedangkan orang tidak suka apalagi Tuhan Pak. Astagfirullahaladzim ya Rahman ya Rahim. Jamaah sekalian dirahmati. Ketika dia datang sama Allah minta ganjaran pahalanya. Aina hasanat ya Rabbi, mana ibadah yang dulu saya dah bekeng. Sudah bilang habis semuanya. Memang ibadahmu mantap. Kau pedikir di dalam masjid oke, tapi di luar masjid kau pe Carlota jalan. Ya kan? Nah, dalam masjid kau mengingat saya, di luar masjid kau mengingat kesalahan orang lain. Itu masalahnya. Di dalam masjid kau baca muka sama saya, ternyata di luar masjid kau baca muka sama Pak Kasih. Woi lo bikin tersinggung orang ini rame. Tidak ada yang begitu di sini. Ada. Yang di belakang itu yang paling kuat Pak bilang ada Uti. Ada? Dia yang mana?
Astagfirullahaladzim, ya Rahman, ya Rahim. Maka jangan pernah melihat orang itu soleh hanya dari sisi tampilan luar saja. Karena memang ada sebagaimana Nabi sebutkan, ada orang dari sisi tampilan tidak gagah hati. Memang susum bele askali hati. Tidak hati aja. Ditimrain. Pakaiannya cuma 2 itu hati. Pakai baju atau bacalan dengan satu bulan tidak pernah baganti-baganti. Kira-kira dia tahu bagaimana? Tidak jaga baganti, pasti pangut. Iya kan? Pangutnya oke. Maka ketika dia datang sama orang, madfum bil abwab, orang mau tutup akan pintu, orang mau tutup akan hidung, orang mau matanya tidak bagus dan seterusnya, tatapannya tidak bagus. Tapi apa Rasul sampaikan? Lau aqsama 'ala Allah tidak abar. Satu kali dia angkat tangan, Tuhan malu untuk tidak mengatakan tidak dari apa yang dia minta. Kacili dia, dikucilkan dia, tapi satu kali dia angkat tangan, selesai. Makanya jangan bazolim-zolim Allah. Jangan dianggap ini jaga atur mau-mau Allah, dia pebado Allah selesai. Itu yang masalahnya. Iya kita sabarakan, kita bilang di sujud ngana uti arambo malalitam. Nah doa itu yang memang dikhawatirkan. Makanya kenapa Rasulullah ingatkan ittaqi du'ail mazlum, berhati-hatilah kalian dengan doa orang-orang yang senantiasa terzalimi terusnya. Dia tidak mampu membalas dengan yang lain, tapi kekuatan dahsyat dari doanya itu yang luar biasa. Maka Allah bilang, saya malu untuk tidak mengatakan tidak dari apa yang dia. Apa langsung Allah kasih? Tidak. Cuman Allah melihat sabar tidak dengan itu yang kamu minta akan. Tamu lihat sampai di mana nggak sampai sabar. Nanti di puncak sabar itu baru itu tamu kasih apa yang anda suka minta pak kita uti. Nah, kenapa Allah tidak langsung kasih? Allah mau lihat sebenarnya Allah itu sukanya orang itu bermanja sebenarnya. Kalau Allah ini tidak sayang dengan orang pak, peba angkat tangan langsung diijabah. Tapi tidak. Saking sayangnya Allah dan Allah itu ingin kita orang bermanja dengan dia, makanya dia suka kita orang itu banyak meminta. Dia minta kamar dulu, uti kan begitu. Semakin sering kita orang bermanja, kita orang lupakan semuanya. Saya ini sebagai watolo hambanya Allah Subhanahu Wa Taala, maka apapun yang kau minta saya mau kasih. Yang penting menghinakan dulu orang sama Tuhan. Dan Allah mau sabar, mau lihat DP sabaran goncangan itu kuat. Semakin kuat goncangannya, semakin besar peluang Allah ingin datangkan keberkahan atau jawaban dari apa yang kita orang minta. Sehingga apa? Ditahan apa yang kita orang minta, pas Allah kasih itulah kenikmatan. Kenapa? Lama orang menanti itu dengan doa itu. Allah kasih di ujung, baru itu terasa gagah ame. Daripada dikasih kontan, hilang rasa, hampa rasanya. Sehingga itu jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup ini pada tataran-tataran sekarang yang mau dicari bukan hanya sekedar kualitas fisik dalam beribadah, tetapi bagaimana kualitas hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dibuktikan bagaimana komunikasi silaturahim kita orang dengan orang semakin bagus. Jamaah yang dirahmati oleh Allah boleh tahu Pak? Lagi loh. Sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa? Jam 6 loh. Lama sekali poli itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makanya hidup ini yang perlu orang perbaiki sekarang bukan hanya sekadar sesuatu yang zahir. Karena Allah itu tidak pernah memberikan sesuatu yang zahir. Pernah ada yang lihat pahala di sini? Tidak ada. Memang tidak ada yang dapat lihat pahala. Kenapa pahala tidak mendapat lihat? Karena kita orang masih dapat lihat. Kapan pahala mau dapat lihat? Di saat kita orang tidak mau dapat lihat. Paham ini kira-kira? Maka sesuatu yang terkadang sesuatu yang ada itu semuanya Allah bisa kasih sesuatu yang ada. Tapi Allah tahu mau habis ini yang ada dan kau pasti mau bosan dengan yang ada ini. Maka saking cintanya Allah sama orang dikasihlah sesuatu yang tidak ada. Karena supaya apa? Kita orang penasaran dengan yang tidak ada. Ketika ada baru itu nikmat. Oh ternyata ini yang tidak ada ini Kapan? Nanti kita orang tidak ada. Ya kan? Karena kita ada sehingga selalu mengada-ngada yang tidak ada. Iya kan? Dan menyanyiakan sesuatu yang ada. Akhirnya apa? Merasa ada dan ingin dianggap ada.
Itu masalahnya. Pahami kira-kira Pak ya? Nah, alhamdulillah kalau bisa paham. Kalau tidak paham, sumbah salam pulang saya. Makanya yang ada, Allah itu tidak menampakkan dirinya menjadi ada. Karena kita orang juga akan jenuh dengan sesuatu yang ada. Sehingga itu Allah inginkan dalam ibadah ini fisiknya orang ada. Tapi yang Allah melihat yang tidak ada dalam bentuk hatinya orang. Makanya Rasul menegaskan, innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Tuhan itu tidak melihat yang ada itu fisik. Fisik tidak lama, mau mati, mau lemah dan seterusnya. Mau kekuatan, mau baju, mau apa, tidak. Yang Allah melihat apa? Sesuatu yang tidak ada di dalam hatinya orang. Itulah tolak ukur ibadah diterima oleh Allah atau tidak. Karena berapa banyak orang yang datang pada Tuhan hanya sekedar fisik yang datang, tapi DP hati tidak datang sama Tuhan. Itu masalahnya. Sombeken tako DP tampilannya, DP gagah Pak, memang kalah-kalah ulama haram. Tapi Tuhan bilang kamu tidak hadir am. Kenapa? Tampilan luarmu kan hanya ingin supaya orang mau bilang kau soleh. Tampilan luarnya supaya kau dibilang alim. Tampilan luarmu supaya kau dibilang A, dibilang B, kan cuman itu yang kau suka kan? Sehingga hanya bawa casing yang gagak. DP casing iPhone ternyata DP ini bawa Nokia haram. Mana nih? Kan itu, segitu Bapak Ibu sekalian, Bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah itu sayang dengan kita dengan cara apa? Dibiarkan kita sampai pada tahapan di mana kita jenuh dengan meminta dan beribadah pada Tuhan. Dibiarkan itu supaya pada titiknya sama dengan mau mau lomba. Iya kan? Tidak langsung start langsung finish, tidak Pak. Butuh tahapan lain. Semakin capek orang berlari sampai pada finish yang puluhan kilo dapat lupa DP capek. Kenapa? Yang tujuannya finish. Tujuannya adalah ilahi anta maksudi. Di sana DP tujuan utamanya. Sehingga embel-embel kehidupan keduniaan dalam bentuk sekarang susah, jauh dari keluarga, ini semuanya itu embel-embel semuanya. Ya kan? Ini gambaran kehidupan kemana kita orang sudah tidak mau hidup lagi. Hari ini alhamdulillah masih bisa baku dapa, masih bisa ketemu, masih bisa telepon dan seterusnya. Akan ada saatnya kita orang sendiri. Tidak ada yang bisa buat telepon patar. Mau titip HP di dalam. Hari ketiga telepon ada apa? Oh di dalam. Kan tidak mungkin itu dia kan. Itu masalahnya. Yang berteman itu orang siapa? Dan ini Bapak Ibu Bapak sekalian. Inilah kesempatan kita orang untuk memperbanyak sesuatu yang tidak ada. Karena di saat kita orang ada di sana, sering melupakan yang tidak ada ini. Paham ini kira-kira Pak? Oh ya. Boleh minum? Biasanya ini minuman begini ada di pasangan. Ini berjalan sendiri an. Barani sekali Bapak malah nih. Minum dulu Biasanya deh pasangan kue ini tisu deh pasangan haram malah. Tidak mau hilang. R12 itu CP sandal. Saya solia lihat tadi tidak ada yang sama dengan CP sandal. Tak tulis R12. Oh berarti so itu dia. Tambah satu loh. Sampai di mana dulu tadi ya? Ya Allah ya Rahman. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka posisi orang sekarang ini adalah bagaimana kita orang pada level-level sebagai watoloea. Levelnya di sini dulu. Nah, mengantarkan orang pada level watoloea, inilah tempatnya. Tahu wato kan? Wato itu apa ya? Budak. Wato itu budak. Dan budak itu Pak, hidup di telunjuk sang majikan. Semakin dia mengikuti arahan majikan, dan majikan senang dengan dia, kadang-kadang itu pembantu gajinya, tipnya orang lebih besar dari gaji. Kenapa? Rasa sayang dari majikan.
Begitu juga dengan Tuhan. Kita orang memposisikan diri sebagai watolo'ea, kan yang intinya yang wajib. Ketika kita orang ikuti dengan yang sunnah-sunnahnya, semangat dalam hal-hal yang kecil, tidak harus dengan yang besar-besar. Dapat lihat ke sana paku yang tak taruh di situ dia kasih keluar, bukan dia ada tambah. Kayaknya pak kasih petanpa bajalan di sini ini tantar tidak pak, kenapa so langsung woi sendiri kan tidak juga begitu kan. Dia keluarkan kan imatotul ada anitorik itu perlu. Memang bukan kecil dia, tapi dia pahala dahsyat pak. Mengeluarkan sesuatu yang memang menghalangi itu kecil sekali, tapi pahalanya dahsyat. Itu bonus-bonus yang kekacili, yang dia lakukan yang di luar dari yang wajib. Maka Tuhan tersentuh dengan yang kecil-kecil itu. Sehingga apa yang terjadi? Ketika dia keluar dari tempat ini, ternyata dia jauh lebih soleh dibandingkan orang yang merasa paling soleh di sana itu. Jamaah sekalian, maka posisi sebagai watolo'ea. Watolo'ea itu perlu sekali. Kalau sudah pada level watolo'ea, maka targetnya adalah yang tadi saya sebutkan, ilahi anta maksudi. Ketika ibadahnya ilahi anta maksudi, bonusnya ketika di akhirat Allah ya Rasul sampaikan bahwa antum satarawna rabbakum, akan di akhirat nanti kamu akan melihat Tuhanmu kama satarawna hada, sebagai mana kalian melihat bulan purnama. Jelas sekali melihat Allah SWT. Itu bonusnya. Kenapa? Di dunia dia ibadah ilahi anta maksudinya kuat. Ketika ilahi anta maksudinya bukan hanya fisik yang muncul. Yang muncul apa? Hatinya menyatu dengan Tuhan ketika dia datang pada Allah. Sehingga level ibadahnya adalah masuk pada level-level ihsan. U'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dia ibadah seakan-akan melihat Allah, dan mungkin kita tidak akan mungkin melihat Allah pak. Maka level yang tingginya adalah merasa dan meyakinkan dirinya sementara dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sebagai watolo'ea, dia dilihat oleh Allah itu bukan hanya sekadar di masjid. Sebagai tataran pada level-level ma'rifat itu pak, bukan hanya sebatas di masjid. Karena ada orang dia merasa dilihat oleh Allah dalam masjid, tapi di luar masjid dia merasa tidak ada Tuhan di luar Allah, di luar masjid. Sehingga apa yang terjadi? Ibadah yang model begini, faja'alnahu haba'an mansura. Allah jadikan ibadah yang dia lakukan seperti debu yang berterbangan. Habis semuanya. Kenapa? Cuman fisik yang hadir. Padahal Allah tidak butuh sekedar fisik itu. Mana kau punya hati hadir di sini? Ketika pada tataran ini pak, maka di masjid dia berhasil, di luar masjid juga lebih berhasil lagi. Di dalam sini dia terbentuk, ketika di luar dia menjadi sesuatu yang terbentuk lagi, melebihi dari sini. Kalau di dalam lapas mungkin baru juara 4, maka pasti ketika di provinsi nantinya di luar sana, mungkin belum dapat juara. Karena dia pesaingan kan bisa sama. Itu masalahnya. Ketika dia suka luar kasan, dia pesaingan poli solain poli hati. Tapi bisa saja jadi juara dunia. Kenapa tidak amin kau Nah, itu masalahnya. Berarti banyak orang marah pak kau ini tidak ada yang amin. Itu amin pala-pala nyawa itu haram. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang kita tidak bisa menyalahkan tempat dan keadaan. Justru tempat dan keadaan itu yang membuat kita orang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuman prosesnya ada. Sehingga itu ujian terbesar dalam manusia itu ada 2 hal. Ada beberapa riwayat menyebutkan manusia itu dibekali dengan 2 keadaan. Dan 2 keadaan ini sering bertolak belakang. Yang pertama disebut dengan akal, yang kedua ada nafsu. Memang ada beberapa riwayat, sekalipun beberapa ulama tidak meyakini riwayat ini. Tatkala Allah ciptakan akal, pertanyaan dengan nafsu sama pak. Antara akal dengan nafsu pertanyaannya sama, jawabannya yang beda. Lamma khalaqallahu al-aqla, tatkala Allah menciptakan akal, sudah jadi akalnya, Allah panggil akla, ya akla ta'al, wahai akal mardun. Akal langsung datang. Kemudian ya ditanya, ya akla man ana wa man anta. Siapa saya, siapa kau? Jawaban akal, anta rabbi wa ana abduka dha'ifa. Engkau Tuhanku, saya hambamu yang lemah. Jawaban akal aman. Selesai. Dipanggillah yang namanya nafsu. Di sini dia punya jawaban beda. Pertanyaan sama.
Ya nafsa, wahai nafsu, man ana wa man anta. Siapa saya, siapa kau? Apa jawaban nafsu? Ana wa anta. Ini sekelas Tuhan, Pak. Level Tuhan saja ketika bertanya begitu, DP jawaban malintang, Pak. Ya nafsu, siapa saya, siapa kau? Jawabannya, saya. Kamu, baru kiap. Kan begitu adanya. Ditanya lagi, dipastikan mungkin dia salah menjawab atau keliru. Ditanya lagi pertanyaan yang sama. Jawabannya tetap sama. Jawaban sampai 3 kali pertanyaan, tetap jawabannya anta, ana. Selesai ini hidup. Apa yang dilakukan oleh Allah? Ya malaikat, sini dulu ente. Hukum dulu dia. Ditaruhlah nafsu ini di neraka paling bawah, di asfala safilin, yang apinya bukan lagi kuning tapi putih. So paling bawah sekali, dapat tus-tus. Pokoknya sudah dapat tus-tus loh neraka. So di situ dapat tampah. Makanya saya bilang tadi, ini memang ada beberapa para ulama untuk meragukan hadis, tapi orang para tasawuf mengambil ini. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ditaruhlah nafsu ini di tus-tus lo neraka. Pokoknya paling bawah sekali Aram. Pada pantabalangan. Makanya asfal itu tidak ada yang putih, kan hitam. Karena lama sekali dia tak bakar. Jadi di asfal safilin. Kurang lebih 200 tahun. Setelah itu dipanggil lagi. Allah panggil ulang nafsu. Suruh sama malaikat untuk menghadap. Pertanyaannya sama. Ya nafsa, man ana wa man anta. Jawabannya tetap sama. Anta, ana. Kapal angnya orang malah nih. Tidak mendengar, Pak. Padahal suka saya bakar lama-lama. Debot tidak mendengar. Makanya kalau ada yang kapal angin, DP nafsu lebih dominan daripada itu orang malah nih. Sehingga itu ketika nafsu lebih dominan, semuanya rata, selesai semuanya, galap, ini yang baik. Itu tandanya. Jamaah sekalian, apa yang dilakukan oleh Allah? Allah sampaikan kepada malaikat, kau tidak usah taruh di situ, dia kayaknya tidak mampan. Baru taruh di mana? Penjarakan dia saja. Tidak usah kasih makan. Tidak usah kasih fasilitas apa-apa, tidak usah. Pokoknya situ terus dia perasa. Dia minta fasilitas apa, memang jangan. Dipuasakan dia. Nah, nanti di situ mulai ada perubahan. Baru 1 hari masih kuat. Hari kedua Debo masih lumayan. Hari berikutnya mulai lome. Nah, mulai ini sedikit, so tidak bisa apa-apa. Baru dia yang bilang sama malaikat, malaikat, saya ingin berhadapan dengan Tuhan. Bukan Tuhan yang panggil lagi pada dia. Dia yang bilang sama malaikat, saya ingin ketemu dengan Tuhan. Dipanggillah, berhadapanlah dengan Tuhan. Kemudian pertanyaan diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya nafsa, man ana wa man anta. Baru itu jawaban berubah. Anta rabbi wa ana abduka dha'ifa. Engkau adalah Tuhanku dan saya adalah hambamu yang sangat lemah. Jadi nafsu itu, Pak, tidak boleh mengambil dengan keras. Semakin keras, lebih keras kita orang. Mau kasih lihat keras, jangan di sini, nanti di sana coba aku lapas. Kan misalnya Abu Malali itu apa? Lapangan jauh. Maksudnya itu kan masalahnya. Ya Allah. Nah, berarti sekarang kita orang ini sementara dipuasakan dari semua keinginan. Makanya kan konsepnya dipenjarakan, bukan ditaruh di bawah neraka kan. Dari neraka dia pindah dipenjarakan. Oh, tiap badannya kita kasih penjara kan rambol malali. Kita puasakan dari semua keadaan. Baru situ mendapat lihat mana yang paling besar dan mana yang paling kecil. Mana yang merasa besar dan mana yang wajib dibesarkan. Kapan? Di saat kita dipenjarakan. Itu konsepnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya sampaikan bahwa nafsu itu memang tidak bisa dibawa dilawan dengan keras, tidak bisa, Pak. Mau lawan dia Allah melawan, mau apa? Itu masalahnya. Bahwa di sini saya kita mendengar pangan ini Arab. Mau salah-salah kita Allah mencari poin supaya cepat bersyarat mau keluar. Kan misalnya Bu Malali. Cuma yang dirahmati oleh Allah SWT. Makanya kita orang itu banyak di tempat inilah yang membuat kita orang bisa menjadi lebih baik, sebagaimana nafsu tidak mampu untuk di yang lain tapi hanya dipenjarakan, baru itu dia menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya rasa cukup, so boleh jual? Ya, alhamdulillah. Sudah?
Assalamualaikum. Ya, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyina akhlaqana bil Qur'an. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal ni'mati wa abwabal salamati wa abwabal quwwati wa abwabal afiyati wa abwabal rizqi wa abwabal hidayati inna ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah ceramah yang telah disampaikan oleh beliau, dan dengan berakhirnya ceramah pada sore hari ini, berakhirlah pula seluruh kegiatan. Dan mari sama-sama kita tutup dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.